Halo semuanya, balik lagi di channelnya Ilustrasi, channel dimana kalian bisa belajar jadi ilustrator profesional bareng aku, Dion MBD. Udah cukup lama aku belum upload lagi, tapi kebetulan hari ini aku tadi baru aja nolak sebuah proyek yang budgetnya $10.000. Kalian mungkin kayak bertanya-tanya, Bang, kenapa $10.000 ditolak gitu? Tapi yang membuat aku menolak proyek ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama harganya. Mau ini proyek $100, $10.000, $100.000, aku akan menolak dengan alasan yang sama. Dan aku merasa ini adalah contoh kasus yang cukup menarik yang bisa kalian semua pelajarin. Jadi hari ini kita akan ngebedah case study-nya dan kita akan lihat email aku sama si klien kayak gimana. Karena menurut aku menarik, ya pokoknya kita lihat aja lah ya. Nih, aku bawa langsung kalian ke email pertamanya mereka. Jadi di email pertamanya ini, si klien itu memperkenalkan diri, terus kasih tahu kalau dia ini punya sebuah distillery whiskey. Dan dia ini mau membuat whiskey related NFT. Jadi NFT-nya ada hubungannya sama whiskey, minuman beralkohol. Nah, di sini dia bilang dia itu punya desainer yang kerja in-house, tapi dia juga mau kolaborasi sama ilustrator lain. Terus dia bilang, kalau kamu tertarik, boleh nggak kita loncat ke Zoom call? Ini di sini aja aku sebenarnya udah merasa ada red flag dari si proyeknya. Aku nggak akan ngasih tahu kalian apa red flagnya. Jadi kalau kalian mau nebak, kira-kira kalian tahu apa? Coba tulis di komen. Nanti seminggu dari sekarang aku akan kasih tahu menurut aku red flagnya apa. Tapi intinya setelah email bolak-balik beberapa kali, aku merasa oke, kayaknya proyeknya cukup menarik. Coba deh aku loncat ke Zoom call sama dia. Akhirnya kita Zoom call dan dia ngejelasin bahwa si proyeknya ini adalah dia mau membuat whiskey clubnya ini punya membership. Tapi orang yang jadi member, si token atau kartu membershipnya ini berdasarkan NFT. Jadi dia perlu 28 NFT aset. Dan juga NFT-nya ini sebenarnya mau sesuatu yang bisa berevolusi. Jadi contohnya kalau gambarnya ini lagi siang-siang, kalau pas malam si NFT-nya berevolusi jadi gambarnya malam-malam. Jadi di satu gambar ada banyak aset yang harus dikerjakan, ada banyak gambar yang harus dikerjakan. Terus yang dijual sebenarnya bukan si art-nya sendiri, tapi yang dijual adalah membership ke klubnya dia. Jadi ya sebenarnya cukup ribet dan cukup menarik, tapi di situ aku merasa bahwa orangnya ini passionate banget. Dia kayak ngabisin waktu 45 menit, aku nggak nanya apa-apa, cerita sana-sini tentang proyeknya ini. Nah, satu yang aku agak kurang suka saat kita ngobrol adalah dia sendiri belum terlalu tahu kira-kira konsep proyeknya mau kayak gimana, NFT-nya ini mau kayak gimana. Jadi aku bilang ke dia bahwa aku mau aja consider, tapi untuk saat ini aku belum bisa kasih jawaban iya atau enggak. Coba kasih tahu ke aku kira-kira direction-nya nanti kayak gimana, sambil aku ngitung kurang lebih quotes-nya jadi berapa. Budgetnya yang aku perlukan berapa untuk proyek ini. Karena 28 art itu banyak ya, dan dia perlu dalam waktu 1 bulan. Jadi itu kurang lebih 1 hari aku harus bikin 1 art, dan gak ada weekend, gak ada hari libur. Di sini, pembicaranya mulai makin menarik. Kalau misalnya kalian dapat sebuah proyek, dan kalian disuruh nulis harga, kira-kira apa aja sih yang kalian consider? Kalian boleh tulis di komen juga. Tapi waktu itu buat aku tulis kayak gini. Coba kita cari dulu ya emailnya. Jadi di sini aku tulis estimasi hargaku. Pertama aku bilang secara keseluruhan estimasinya harganya adalah $15.000. Kenapa? Terus aku kasih breakdown. Jadi saat aku ngasih harga itu, aku biasanya menjelaskan kenapa harganya kayak gini. Jumlah aset yang akan dibuat adalah 28. Meskipun asetnya ini kurang lebih ada base-nya, template-nya ya kayak NFT gitu ya. Tapi tetap aja aku harus bikin 28 aset yang berbeda karena ini bukan computer generated. Tapi aku gambar secara manual satu persatu. Berarti kalau kalian bagi aja 15.000 bagi 28, kalian bisa lihat lah satu art piece-nya itu harganya berapa. Udah gitu, si asetnya ini juga akan berevolusi. Jadi satu aset aku harus ngegambarnya beberapa kali gitu kan. Jadi sebenarnya ini banyak banget yang harus aku gambar untuk proyek tersebut. Kedua, dari harga 15.000 ini, aku memberikan 3 revisi per aset.
Jadi setiap aset si orangnya bisa ganti sekali. Jadi anggapannya aku kayak ngegambar 28 kali 3 kali. Kurang lebih lah ya, nggak selalu kayak gitu karena mungkin aja ada yang nggak direvisi. Terus proyeknya ini panjangnya kurang lebih 22-30 hari. Berarti aku harus ngerjain asetnya, paling nggak satu aku harus selesai. Dan ini bukan cuma kayak aset yang kayak gambar tangan doang, gambar muka doang, tapi agak kompleks. Nanti kalian bisa juga lihat di bawah contoh-contohnya kayak gimana. Terus ini yang paling penting yang menurut aku banyak orang nggak sertain saat mereka ngomong harganya berapa. Aku kasih tahu, dengan harga segini kamu itu bisa dapat apa? Bisa pakai artnya seumur hidup untuk bisnis whisky-nya dia, khusus untuk bisnis whisky-nya dia. Udah gitu, ini right-nya adalah perpetual, yang berarti untuk selama-lamanya bisa digunakan sebagai token NFT membership-nya, seperti yang kita udah bicarakan. Jadi mau dipakainya tahun 2025, tahun 2030, bebas. Aku udah kasih itu untuk dipakai untuk aset membership-nya, bukan untuk diproduksi atau apa-apa ya. Terus, karena ini NFT, sebenarnya dengan art ini kalau dia jual, terus orang yang beli dari dia jual lagi artnya, dia kan dapat royalti terus. Aku nggak minta royalti itu sama sekali, dan jadinya sebenarnya ini banyak untungnya di dia. Terus dia juga boleh pakai gambar ini untuk promosi di sosmed dan juga di websitenya dia, dan boleh dipakai untuk packaging si botol whisky-nya. Sebenarnya udah banyak banget yang aku kasih, dan semuanya berhubungan sama bisnisnya dia. Tapi yang nggak aku kasih itu adalah, pertama, artnya nggak boleh dijual kembali seperti jadi poster, jadi baju, jadi print. Karena menurut aku, art aku bisa generate jauh lebih banyak dari 15.000 kalau mau dijual kayak gitu. Mungkin kita bisa omongin soal royalti nantinya. Terus nggak boleh juga kalau artnya dijadikan token lain atau barang metafisikal. Jadi misalnya mau diminting lagi tapi di platform lain, terus dijual lagi jadi NFT terpisah, itu juga nggak boleh. Terakhir aku minta supaya aku ini dapat kredit dan juga copyrightnya tetap punya aku. Jadi hak ciptanya tetap punya aku, dan setiap kali dia pasang artnya, dia harus mengkreditkan aku, entah itu di sosmed, di website dia, di platform NFT, dimanapun. Ini aku kasih contoh, kira-kira seberapa kompleks gambar yang akan dibikin. Oh, satu yang kelewat. Tadi aku juga bilang bahwa biasanya rate buat proyek komersil aku itu, aku di hire-nya per hari. Satu harinya aku $600. Jadi kali aja 30 hari lah ya, 600 kali 30 itu udah 18.000. Itu nggak ngitung kayak waktu weekend. Kalau weekend sebenarnya rate-nya $900. Nah, di sini balasannya dia kayak gini. Makasih, dia udah mikirin. Kurang lebih angkanya itu cocok lah. Wah, aku udah ngerasa kayak, oke, bagus. Angkanya kurang lebih cocok ya. Overall, we are in the ballpark. Dia ngomong kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang dia kurang setuju. Pertama, dia mau full ownership dari si artnya. Berarti dia pengen semua hak miliknya, yang menurut aku juga kayaknya dia pengen hak ciptanya. Jadi ya kayak work for hire namanya. Atau dibeli putus, dibeli keseluruhan haknya. Alasan dia kayak gitu, dia nggak mau menerka-nerka dia boleh pakai artnya ini untuk apa sih. Ini boleh, itu nggak boleh. Nah, ini aku udah merasa agak aneh ya. Tapi ya udah, kita baca dulu aja, lanjutin. Kedua, dia bilang budgetnya itu sebenarnya cuma $10.000. Dan dari $10.000 ini dia harus ngebayar desainernya dia yang ada di dalam tim. Oke, itu nggak masalah buat aku. Kalau budget klien lebih rendah, aku bisa menyesuaikan. Nah, tapi si poin pertamanya ini yang menurut aku mengganjal buat aku. Jadi aku balas kayak gini. $10.000 ini agak susah. Apalagi kalau pengen art piece-nya dimiliki sama kamu seluruhnya. Copyright-nya, hak miliknya, hak ciptanya, itu semua dimiliki. Mungkin aku akan pause dulu sebentar di sini. Kita coba mikirin apa sih hak cipta itu. Hak cipta itu adalah kalau seorang membuat sesuatu, sebuah karya seni, mau itu tulisan, mau itu gambar, fotografi, asal kita kasih lihat itu ke orang lain, atau kita posting, atau apa, dan ada buktinya, ada saksi matanya, hak ciptanya langsung menjadi milik kita, karena kita adalah penciptanya. Sementara kalau hak milik itu berarti orang lain membeli karya tersebut, dan jadi milik dia, dia boleh pakai untuk apa aja. Tapi hak ciptanya masih tetap punya si senimannya, si penciptanya. Ada juga namanya hak guna. Kalau hak guna ini, jadi kita kayak kasih, oke nih, buat karya ini kamu cuma boleh pakai untuk A, B, C, D ya.
Tapi karyanya tetap punya aku, hak ciptanya tetap punya aku. Tapi kamu boleh kalau mau pakai itu di Instagram kamu, mau pakai itu untuk packaging. Jadi kurang lebih kita tahu lah ya hak cipta, hak guna, hak milik kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, aku bisa sih ngerjain 10.000 kalau copyrightnya tetap punya aku. Kenapa? Karena aku merasa di masa depan karya ini bisa dijual dan digunakan untuk hal yang jauh lebih menguntungkan lagi dari cuma $10.000. Terus aku bilang, kalau untuk $10.000 mungkin revisinya hanya bisa sekali. Aset yang kayak misalnya kayak tadi ya, si piece-nya itu progress atau evolving, itu bukan aku yang kerjain, tapi desainernya dia. Nah, waktu aku bilang kayak gini, aku juga bilang kenapa menurut aku karya aku ini worth lebih dari $10.000 kalau dia mau miliki semuanya. Aku bilang bahwa kalau klien memiliki seluruh hak ciptanya, berarti dia boleh jual jadi apa aja kan? Jadi t-shirt, tiba-tiba dia punya band, dijadiin cover bandnya. Tiba-tiba dia ulang tahun anak, dijadiin brosur ulang tahun anaknya. Itu adalah nilai komersial yang jauh lebih tinggi dari $10.000 menurut aku. Waktu aku ngomong kayak gitu, balasan kliennya kayak gini. Ya beberapa hal aku bisa terima sih, tapi nggak yang kamu tulisin tadi. Dia ngomongnya gitu. Menurut aku ini deal breaker atau ini ngebikin kita jadi nggak bisa kerjasama. Meskipun aku suka banget sama karya kamu dan pengen banget bisa kerjasama, kayaknya aku bisa aja deh cari ilustrator lain. Dia ngomongnya gitu. Jadi kalau kamu mau tetap kerja, terms-nya nggak boleh berubah. Aku merasa kalau dia udah ngancem-ngancem pengen cari ilustrator lain, ya udah kan. Kalau dia nggak setuju sama terms aku, karena menurut aku juga nggak mau ngejual keseluruhan hak aku untuk karya-karya aku hanya untuk $10.000. Jadi aku bilang kayak gini, oh makasih udah ngasih tahu yang jelas. Kayaknya sekarang kita nggak bisa setuju. Jadi aku appreciate kamu udah nge-consider aku dan aku bener-bener merasa proyek kamu ini menarik. Tapi kita nggak bisa kerja sama bareng. Jadi udah kan? Aku kira udah deh, ditutup dan deal beres. Dia ngebales lagi. Oke, makasih. Aku cuma pengen tahu aja. Kira-kira deal breakernya buat kamu apa ya? Kenapa kamu nggak mau kerja sama aku? Terus aku kayak, loh, aku kan udah bilang ya kenapa. Jadi aku jelasin lagi. Oh, makasih udah nanya. Deal breakernya itu adalah aku ngasih semua copyrightnya hanya untuk $10.000. Dah, aku balasnya simple kayak gitu aja. Dia nanya lagi. Nah, sama kalian juga mungkin bingung ya. Dia nanya, boleh nggak dijelasin kenapa sih kamu nggak mau? Apakah kamu takut kalau di depannya kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit lebih? Dia nanya kayak gitu. Kamu kira ini tuh pantas minta kayak gini ke klien? Aku udah kayak, loh nyolot banget sih nih orang. Aku yang ngasih terms, kalau dia nggak setuju ya udah kan. Tapi dia kayak nanya, kau kira ini pantas? Kan kita yang akan marketing, kita yang akan naruh modal buat ngejual barangnya. Sebentar, dalam pikiran aku, iya kamu yang marketing, kamu yang modalin buat ngejual gambarnya. Tapi kalau kamu miliki semua copyrightnya dan kamu mau ngejual gambarnya, ya iyalah harus dimarketingin. Masa mau ngejual gambar tapi nggak mau ngemarketinginnya? Dan juga kayak kenapa dia bisa merasa kalau ini tuh nggak fair? Dan aku mulai merasa, oh kayaknya dia nggak ngerti deh bedanya kepemilikan copyright dan hak guna dan lain-lain kayak gitu. Jadi aku jelasin lagi. Nih kayak gini Michael. Pertama, ini tuh ada hubungannya tentang profit di masa depan. Contohnya, 10.000 itu sebenarnya jumlah yang cukup oke untuk proyek ini kalau cuma dipakai untuk token NFT membership-nya aja. Tapi kalau aku kasih copyright-nya atau hak ciptanya, berarti kamu selamanya bisa merubah dan memodifikasi karya aku. Kamu bisa jual karya aku secara fisik maupun secara metafisik, kayak sebagai objek atau sebagai NFT kayak gitu ya. Terus reputasi aku yang berkembang juga akan terus mempromosikan karya kamu. Bukan karya kamu, produk kamu. Karena orang-orang akan, oh ini dibuatnya sama Dion MBD jadi kepengen jadi membernya kayak gitu. Nah, dari pengalaman aku, karya aku ini bisa generate jauh di atas $10.000 kalau dijual sebagai merchandise atau digunakan untuk kegunaan-kegunaan lain yang di luar dari proyek ini.
Jadi makanya aku rasa ini pantas untuk minta harga yang jauh lebih tinggi dari $10.000 kalau kamu mau copyrightnya. Jadi aku udah bilang, kalau mau copyrightnya silahkan, tapi aku nggak bisa ngasih cuma $10.000. Nah benar, kamu yang akan marketingin karya aku. Tapi kalau misalnya kamu punya karya aku semuanya sampai hak ciptanya, itu berarti kan kamu bisa menggunakan karya aku untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi natural dong kalau kamu mau marketingin itu. Intinya, aku merasa 10.000 itu nggak cukup kalau kamu pengen memiliki ini selamanya dan keseluruhannya. Terus aku kasih contoh. Contohnya nih, untuk proyek-proyek komersil, aku di hire-nya $600 per hari atau $900 di weekend. Ini kliennya biasanya dapat semua copyright-nya, tapi proyek-proyeknya itu biasanya spesifik, kayak untuk animasi, kayak untuk iklan di TV. Jadi susah untuk karya yang udah aku bikin ini dijual lagi sebagai benda-benda yang lain. Makanya harganya bisa $600-900 per hari. Dan juga aku $600-900 per hari itu sebulan nggak bikin 28 art pieces. Sementara si Michael ini, si klien ini, dia minta 28 art pieces dalam sebulan. Jadi sebenarnya aku ngerjain banyak banget. Terus aku kasih contoh kedua. Kalau untuk buku cerita anak, budget aku biasanya di $15.000 sampai $25.000 per buku. Itu biasanya aku cuma bikin 12-20 art pieces. Dan itu pun copyright-nya masih tetap punya aku. Jadi si publisher nggak bisa ngejual print atau ngejual poster seenaknya tanpa sepengetahuan aku. Dan kalau bukunya terjual pun aku dapat royalti. Makanya kalau misalnya pengen punya copyright-nya untuk NFT ini, dan dia kan akan dapat royalti terus nih dari NFT, ya perlu jauh di atas dari $10.000 yang dia sanggup bayar, kayak gitu. Semoga penjelasan aku ini jelas ya. Aku bilang kayak gitu ke dia. Terus dia malah kesel. Nggak logis katanya. Kamu tuh udah ngitung ayam-ayam kamu sebelum telurnya menetas. Dia ngomong gitu. Jadi kayak ini kemungkinan di depan udah kamu consider sebelum telurnya ini netas. Aku kan bukan bisnis merchandise. Aku cuma mau pakai untuk whisky aku. Jadi ya harusnya 10.000 oke dong. Di situ aku bahas, oh iya, makanya karena ayamnya belum netas, aku nggak mau ngasih semua telurnya ke kamu. Nanti kalau telurnya udah netas, ya aku pengen simpen ayamnya dong. Dan kalau emang dia pengen hanya menggunakan untuk perusahaan whisky-nya aja, ya kenapa nggak kita bikin kontrak di mana jelas gitu kegunaannya apa aja, untuk perusahaan apa, untuk digunakan sebagai apa, kenapa harus seluruhnya dimiliki. Terus dia ngomongnya akhirnya kayak gini, ya itu bukan urusan gue. Kalau gue bayar sesuatu, gue pengen own itu. Dia ngomong kayak gitu. Ya aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya aku nolak in the end. Cuma logika aku kayak, kalau dia bayar sesuatu, dia pengen own hal tersebut. Ini tuh datang dari seorang klien yang mau bikin proyek NFT. Ya kalau kita bikin proyek NFT, kita ada ownership di website itu. Tapi bukan berarti hak cipta dari NFT itu jadi milik kita loh. Tetap milik artis pembuat NFT-nya. Jadi aku nggak yakin dia itu ngerti. Indian aku bilang kayak, ya mungkin kamu belum pernah kerja sama ilustrator sebelumnya, dan aku yakin kamu akan kontak-kontak ilustrator yang lainnya. Semoga dari situ kamu akan makin lebih belajar deh perbedaannya copyright, perbedaannya hak milik dan hak guna. Untuk saat ini kita nggak bisa kolaborasi bareng. Nah, jadi yang mau aku tekenin dari contoh kasus kali ini, kadang kita tuh ngejual karya nggak mikir bahwa karya kita ini bisa menguntungkan besar banget. Kayak logonya Nike itu kayak sekarang worth berapa, dulu dibayar berapa, kayak gitu kan. Apalagi kalau logo ya mungkin sebuah logo. Kalau ini kan sebuah gambar. Kalau gambar tersebut dimiliki oleh dia, dia bisa pakai untuk apa? Bisa di crop jadi barang, bisa diproduksi jadi poster, dan segala macam. Jadi yang membuat aku menolak proyek ini bukan karena $10.000 tuh nggak cukup buat aku. Tapi potensi karya aku di masa depan itu bisa jauh lebih tinggi harganya. Dan kalau memang keseluruhannya pengen dimiliki, aku nggak apa-apa. Cuma nggak bisa dengan budget yang hanya $10.000 itu. Buat teman-teman yang masih bingung soal hak cipta, hak guna, dan segala macam, boleh tanya di komen. Kasih tahu kira-kira kalian mau denger video yang kayak gimana, mau nggak kita bahas lebih teknis lagi. Dan semoga dari ngeliat contoh ini, teman-teman juga bisa belajar cara negosiasi dan juga cara mengedukasi klien-klien ya. Oke, kayaknya itu aja yang mau aku sharingin. Kontennya agak berbeda, bukan
belajar secara teknis tapi lebih kayak sharing. Tungguin video-video kita berikutnya. Next, aku mau bikin kayak video coba-coba media kayak yang aku udah bilang. Pertama adalah media grafit, terus kayak cat air, cat gouache, cat minyak, pokoknya semua sampai digital. Tungguin aja, mungkin waktunya akan agak lama. Dan semoga kalau waktu aku ada, energi aku ada, aku juga akan kolaborasi dengan ilustrator-ilustrator lain untuk nampilin video-video demo mereka menggambar. Oke, makasih semuanya. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.